pertama saya mau menyapa dulu perwakilan dari S. Sujoyono Center, ada Mbak Maya Sujoyono. Selamat siang Mbak Maya. Halo, selamat siang Mas Arya. Apa kabar? Sehat Mbak Maya? Iya, sehat sekali, terima kasih. Luar biasa. Ini Mbak Maya posisi di Solo, Mbak? Iya, di Tumurun Museum. Wah, Solo. Panas banget nih kono ya, Mbak ya. Enggak kok, adem. Terima kasih ya Mbak Maya sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Dan juga ada narasumber kami berikutnya. Beliau adalah pendiri Tumurun Private Museum. Ada Pak Iwan Kurniawan Lukminto. Mas Iwan, selamat siang. Selamat siang, Mas Arya. Kabar sehat juga Mas Iwan? Sehat, sehat. Luar biasa. Ini juga lagi di Solo ini ya? Saya kebetulan di Amerika. Oh, jam berapa? Oh, ini Ya, di sana sore ya? Malam. malam, jam 1 malam. Terima kasih menyempatkan bergabung bersama kami di tengah malam juga. Dan Ya, sudah bergabung bersama kami juga sahabat Sonora, kurator pameran Mukti Negeriku, ada Mbak Santi Saptari. Selamat siang Mbak Santi. Selamat siang Mas Arya, apa kabar? Sehat. Mbak Santi di sana kabarnya juga sehat? Iya, saya juga di Tumurun Museum di Solo. Oh, di Solo juga. Cuacanya juga adem ya Mbak berarti ya? Ya, dong. Terima kasih juga sudah bergabung di kesempatan ini. Kemudian juga bersama Kepala Bidang Produksi Bentara Budaya Mbak Ika Burhan. Apa kabar Mbak Ika, sehat ya? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga, terima kasih sudah bergabung. Dan juga bersama Direktur Corporate Communication Kompas Gramedia, ada Mbak Glory Oyong. Selamat siang Mbak Glory. Selamat siang, Mas Arya Bima. Selamat siang, Pak Iwan, Mbak selamat Maya. siang semuanya. Selamat siang, Mbak Glory semua. Kabar sehat ya Mbak Glory ya? Sehat-sehat. Luar Dan biasa. udah gak sabar nih untuk ke Solo juga. Wah. Saya besok nyusul. Saya boleh ditaruh di tasnya Mbak Glory, nggak apa-apa deh Mbak? Ya. Dan ini sahabat Sonora, tadi seperti yang sudah saya singgung ya, bahwa pameran Mukti Negeriku Perjuangan Sultan Agung melalui Goresan S. Sujoyono sudah berlangsung sejak Agustus di tahun 2021 dan sampai Februari besok. Dan yang menarik, ada dua kegiatan yang sangat sayang sekali jika Anda lewatkan. Ini berlangsungnya besok. Tapi sebelum kita membicarakan soal ada acara apa sih besok di tanggal 22 dan juga 23, saya mau ngobrol dulu bersama Mbak Maya, boleh ya? Boleh. Mbak Maya, kalau membicarakan soal pameran Mukti Negeriku ini, sebetulnya yang melatar belakangi terselenggaranya pameran ini apa sih Mbak Maya? Oke, saya pertama kali ketemu dengan Pak Iwan dan Ibu Mira di bulan Agustus tahun 2019. Lalu dari ngobrol-ngobrol itu saya melihat bahwa Bu Mira dan Pak Iwan itu dua karakter yang sangat cinta dengan seni dan sungguh-sungguh dalam melihat budaya Indonesia. Lalu kita melihat bahwa institusinya Tumurun Museum ini mempunyai visi misi yang sejalan dengan S. Sujoyono Center, yaitu meningkatkan dan ingin mengembangkan kebudayaan dan ingin juga memberikan pengetahuan kepada generasi muda mengenai kesenian gitu. Jadi waktu saya mampir ke sini, saya sangat senang melihat Tumurun Museum luar biasa dikelola oleh Pak Wawan dan Ibu Mira. Dan saya mampir di Mangkunegaran dan saya baru ngeh gitu bahwa ternyata Sultan Agung itu terah awalnya itu dari Solo, baru pecah jadi beberapa ke Kesultanan Jogja, Kadipaten Mangkunegaran, Kasunan Surakarta dan Kadipaten Pakualam. Nah dari situ saya terpikir terus ya mengenai sketsa-sketsa dan lukisan ayah saya, Mas Sujoyono. Lalu dari ngobrol-ngobrol itu kayaknya nyambung terus. Terus akhirnya tercetuslah ide dari Pak Iwan untuk mengadakan pameran ini gitu. Jadi dari situlah berlanjut sampai saat ini. Jadi justru di corona ini di mana orang banyak yang tidak bisa bikin pameran, malah
kita bisa share Menyelenggarakan gitu betapa ya. pameran ini, dan justru pengunjungnya banyak anak muda, jadi itulah latar belakangnya, sehingga anak muda sampai sekarang udah berapa banyak ya Pak Iwan ya yang berkunjung sini, udah lebih dari 5.000 ya selama 5 bulan ini. Iya, Luar jadi biasa. goal itu tercapai Heeh, heeh. dan visi misi Tumuren dan S. Sujoyono Center juga tercapai untuk itulah. Nah, dari Pak Iwan sendiri ini sebagai pendiri Tumurun Private Museum gitu ya, selain kesamaan visi misi gitu kan, bagaimana dengan Tumurun Private Museum yang juga tertarik ikut menyelenggarakan pameran Mukti Negeriku ini? Sebelumnya kita juga mempunyai pemikiran bahwa kita ingin memperkenalkan dua sosok penting ya dalam sejarah Indonesia dan juga dalam sejarah seni rupa Indonesia, yaitu Sultan Agung dan siapa itu Pak Sujoyono. Jadi karena visi misi dari museum sendiri untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, jadi ini yang ingin kita perkenalkan kepada masyarakat, siapa sih Sultan Agung, karena di zaman sekarang ini untuk bisa memperkenalkan sejarah kepada generasi muda itu adalah sesuatu hal yang sangat mungkin tantangan bagi kita ya. Jadi kita buat sesuatu yang berbeda dari penyajiannya dan juga dari presentasinya. Kita menggunakan sesuatu yang generasi muda sekarang juga familiar, misalnya dengan pameran yang online, melalui media sosial, semuanya itu kita memberikan prasarana untuk memperkenalkan itu ke masyarakat, begitu. Baik, nanti kita juga masih bakal banyak mendapatkan informasi dari Mbak Glory, Mbak Santi, Mbak Ika, dan juga pastinya bersama Mas Iwan dan juga Mbak Maya. Tapi kita jeda sebentar ya, nanti kita sambung lagi di sesi kedua. Dan Baik. juga pastinya sahabat Nura, perbincangan bersama narasumber-narasumber saya pada siang hari ini terkait pameran Mukti Negeriku Perjuangan Sultan Agung melalui goresan S. Sujoyono yang berlangsung di Tumurun Private Museum Surakarta masih akan kita lanjutkan sampai nanti pukul 15 sore. Jadi pastikan sahabat Nura terus bergabung bersama kami hanya di Pesona Indonesia.
Masih bersama narasumber-narasumber saya yang pastinya menjadi orang-orang atau sosok-sosok di balik suksesnya berlangsungnya pameran Mukti Negeriku Perjuangan Sultan Agung melalui goresan Es Sujoyono. Masih bersama saya sahabat Sonora, perwakilan dari Es Sujoyono Center ada Mbak Maya, kemudian juga pendiri Tumurun Private Museum ada Mas Iwan, kemudian Direktur Corporate Communication Kompas Gramedia Mbak Glory, kurator pameran Mukti Negeriku Mbak Santi, dan juga Kepala Bidang Produksi Bentara Budaya Mbak Ika. Nah, tadi di sesi pertama sudah kita dengarkan ya sedikit cerita dari Mbak Maya, kemudian juga bersama Mas Iwan terkait terselenggaranya museum ini, pameran di museum ini ya sahabat Sonora, dan salah satunya itu adalah karena ada kesamaan visi misi. Berbicara terkait Kompas Gramedia, pastinya sahabat Sonora tahu dong ya bahwa juga memiliki visi dalam kesenian dan juga kebudayaan. Saya ke Mbak Glory dulu. Mbak Glory, kalau dari perspektif Mbak Glory dan juga tentunya bersama Kompas Gramedia, seberapa pentingnya agenda ini Mbak Glory, terutama jika dikaitkan dengan Kompas Gramedia yang memiliki visi dalam kesenian dan juga kebudayaan, Mbak? Ya, Mas Bima, tentu ini sangat penting sekali ya buat Kompas Gramedia, karena itu ketika kita mendengar akan ada pameran ini di Tumurun dan juga bersama dengan Sujoyono Center, kami sangat senang sekali bisa ikut berkolaborasi. Dan tentunya juga banyak hal yang bisa kita sama-sama kerjakan. Kalau kemarin itu diawali dengan bagaimana kita bisa berkolaborasi dalam hal promosi agar semua kegiatan yang ada dan dipamerkan berlangsung di Tumurun Museum itu juga diketahui oleh masyarakat luas. Tapi tentu tidak berhenti di sana saja, karena di Kompas Gramedia ada lembaga yang namanya Bentara Budaya Jakarta. Jadi kami juga mengelola banyak kegiatan seni budaya, termasuk juga ada koleksi-koleksi seni dan budaya. Untuk itu kita mengajukan kegiatan bersama nih, yaitu workshop Sketch Like Sujoyono ya, yang akan berlangsung nanti tanggal 23 Januari 2022 di Tumurun Museum bersama dengan Jevi Alba dan juga komunitas lukis cat air. Nanti Mbak Ika akan cerita banyak soal ini. Tidak berhenti di kegiatan bersama saja untuk bisa berbagi ilmu gitu ya dengan para peserta, masyarakat pecinta seni yang nanti akan berkunjung ke Tumurun, tapi juga kita bersama dengan Kepustakaan Populer Gramedia, yaitu penerbit yang ada di Kompas Gramedia, juga nanti akan meluncurkan buku Sultan Agung dalam goresan Es Sujoyono di tanggal 22 Januari 2022. Jadi kegiatan peluncuran buku ini juga salah satu juga bentuk kerjasama yang juga diselenggarakan bersama Kompas Gramedia, juga Tumurun Museum, dan juga tentunya Es Sujoyono Center. Jadi banyak yang bisa dikolaborasikan nih Mas Bima. Dan tentunya juga kalau misalkan melihat ini sebagai langkah awal, masih banyak lagi kegiatan-kegiatan bersama berikutnya mudah-mudahan. Amin. Karena komunitas seni sih kalau di mana-mana ya tidak bisa sendiri-sendiri ya. Tentu kalau berkolaborasi akan lebih baik lagi gitu Mas Bima. Dan salah satu kolaborasinya ini yang sudah terlaksana sejak Agustus sampai kemarin ini berjalan dengan lancar ya Mbak Glory ya? Ya, syukurnya berjalan cukup lancar meskipun masih pandemi. Tentu harapan kita pandemi ini segera usai ya. Amin. Supaya kita bisa lebih banyak kegiatan onsite-nya, karena melihat langsung agak sedikit berbeda dengan kita ikut secara online. Meskipun juga online ini sesuatu yang juga menguntungkan karena di berbagai kota, di berbagai tempat kita bisa ikut. Kalau dulu kan mungkin hanya masyarakat di sekitar Solo gitu ya yang bisa datang langsung ke Tumurun, tapi dengan adanya kegiatan secara virtual yang ada di Aceh, yang ada di Papua juga bisa ikutan bergabung. Bahkan yang dari luar kota ya juga bisa ikutan melihat kegiatan yang berlangsung di sana. Itu another sisi positif dari pandemi yang ini bisa kita ambil sisi lainnya gitu kan. Berarti bisa disimpulkan kegiatan ini termasuk besok untuk peluncuran buku, kemudian juga workshop pun bisa diikuti oleh masyarakat di luar Solo Mbak Glory ya? Nah, untuk kegiatan workshop tentu terbatas dengan yang hadir di lokasi, karena memang harus melihat langsung ya bagaimana pengajaran gitu ya. Dan tapi ada juga beberapa kegiatan yang berlangsungnya secara online, yaitu nanti ada diskusi-diskusi, termasuk peluncuran buku juga akan berlangsung secara hybrid. Seperti itu. Oke, nah ini untuk sahabat Sonora yang berada di Solo dan sekitarnya, silahkan bisa Anda manfaatkan sebaik-baiknya. Mumpung Anda berada di dekat Tumurun Private Museum, kan kalau berada yang di luar Solo, oke, ada kegiatan yang saya nggak bisa ikuti secara langsung. Tapi untuk sahabat Sonora yang berada di Solo dan sekitarnya, silahkan bisa langsung Anda manfaatkan. Saya kembali lagi ke Mbak Maya ya. Mbak Maya, kalau dari informasi yang saya dapatkan, ini dengar-dengar pamerannya menghadirkan 38 sketch
sketsa studi dari S. Sujoyono dalam menciptakan lukisan Sultan Agung. Nah, mungkin Mbak Maya bisa menceritakan ini ya tentang kreativitasnya Pak Sujoyono yang selalu mengedepankan penelitian setiap proses melukisnya. Mengapa sampai sedetail itu Mbak Maya? Iya, Mas Arya, Bapak itu orang yang apa ya, selain nasionalismenya tinggi, jadi karena beliau juga punya latar belakang guru, sehingga dia ingin kalau mendapat proyek seperti ini, apalagi karena ini tentang Sultan Agung, seseorang yang sangat dia kagumin, makin lagi dia ingin secara detail dan benar membuat riset tentang proyek yang dia terima dari pemerintah DKI saat itu, sehingga dari riset-riset yang Bapak lakukan bersama Ibu Ros di Belanda, di Jakarta dan lain sebagainya, itu dia ingin sekali bahwa semua itu berdasarkan data, jadi bukan ngarang. Tetapi sebagai seorang seniman ya, mungkin kalau sebagai orang Indonesia dia akan memihak, apalagi ada sosok JP Kun ya. Tapi sebagai seorang seniman itu dia ingin dari sisinya dia sendiri, pendapatnya dia yang netral, begitu. Nah, dari semua itu dia gabungkan antara kreativitas, bagaimana dia melihat hasil riset itu dia kembangkan, tapi berdasarkan data, bukan mengarang. Dan di situ juga terlihat salah satunya pribadi beliau yang orangnya tidak mau kekerasan gitu. Jadi di lukisan tersebut tidak ada darahnya, padahal itu pertempuran, dan dia ingin sekali mengemukakan bahwa berembuk satu kali lebih baik daripada perang, begitu. Jadi negosiasi seperti ini yang juga dia kemukakan. Jadi itu semua satu paket. Ingin menyampaikan bagaimana mendapat proyek sebagai seniman itu harus riset yang mendalam. Jadi secara edukasi, seperti ada yang mengatakan Pak John ini akademis sekali ya gitu, karena dia runut sekali, dan bahkan setelah dia membuat studi, dia juga membuat bagaimana cara memasang spandramnya, jadi detail, dan dia tulis sendiri bagaimana saya membuat lukisan Sultan Agung. Jadi semuanya lengkap. Lengkap Bapak, seperti ada kronologinya gitu ya Mbak Maya ya? Iya betul. Gitu. Jadi bukan hanya 38 sketsa, jadi catatan beliau, dan itu semua ada di Tumurun Museum. Sekarang saya paham maksud dari Mas Iwan tadi sempat menyinggung bahwa melalui pameran-pameran yang dihadirkan ini juga bisa menjadi media atau sarana pembelajaran bagi anak-anak generasi zaman now. Salah satunya melalui pameran yang dilaksanakan kali ini gitu ya. Karena 38 lukisan ini tidak hanya lukisan, namun bisa disampaikan juga ini semacam kayak kronologi tapi dalam berbentuk lukisan gitu ya Mbak Maya ya. Ya, ini sketsa. Jadi 38 sketsa studi Bapak itu adalah penelitian beliau plus catatan-catatan di luar 38 sketsa itu yang kami punya dari Sujoyono Center, diboyong ke sini semua supaya apalagi generasi muda bisa melihat step-stepnya Pak Sujoyono meneliti, sehingga boleh menjadi pembelajaran buat generasi muda. Begitu. Saya kayaknya besok mau ikutan Mbak Glori ke Solo deh. Nah, harus ikut Mas. Kalau dari Pak Mas Iwan sendiri, ini bagaimana pendapatnya Mas Iwan gitu ya? Barangkali bisa diceritakan tentang kekuatan karya atau juga salah satu sketsa bagi Pak Iwan, Mas Iwan maupun juga Mas Wawan yang sangat berkesan gitu dari karya yang ditampilkan di Tumurun Private Museum ini. Jadi kalau memang melihat karya sketsa-sketsa ini, kita bisa menyadari bahwa Pak Sujoyono itu sangat-sangat serius dalam mendalami risetnya beliau, karena riset beliau untuk lukisan ini dilakukan di beberapa institusi di Indonesia, di Jakarta, ada di Solo juga. Namun beliau juga menambahkan riset ini sampai ke negeri Belanda pada saat itu, tahun 70-an. Jadi beliau benar-benar menganggap lukisan ini adalah lukisan yang sangat-sangat penting. Dan di situ pun ada beberapa sketsa itu
mempelajari misalnya saja cara duduk Sultan Agung itu seperti apa, beliau memakai batik motif apa, siapa di sekeliling Sultan Agung itu siapa saja, lalu panji-panji yang di belakang sanggarnya Sultan Agung itu siapa. Itu semua melalui proses yang sangat mendalam. Jadi ini menjadi suatu pelajaran bagi kita generasi muda bahwa untuk menciptakan sesuatu yang besar itu selalu ada proses. Tidak ada proses itu yang instan begitu. Kan sekarang itu kebanyakan maunya instan. Betul. Jadi ini harus semuanya ditekuni dan juga dipelajari satu persatu begitu, Mas Arya. Baik, kita nanti lanjut lagi di sesi berikutnya, Mas Wawan, Mbak Ika, Mbak Glory, Mbak Maya, Mbak Santi pastinya, karena semakin menarik dan juga pastinya sahabat Sonora penasaran. Nah, apa saja informasi berikutnya? Karena sahabat Sonora nanti di segmen ketiga dan juga 4 kita bakal banyak mengulas terkait karya-karyanya bersama Mbak Santi ya. Ini kurator pameran Mukti Negeriku dan juga Mbak Ika, kepala bidang produksi Bentara Budaya. Jadi pastikan sahabat Sonora terus bergabung bersama kami. Nanti kami segera kembali.
Sonora FM part of KG Radio Network. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, atau untuk sahabat Sonora yang baru saja tune in di Sonora Jakarta, kemudian di Ria FM Solo, di Sonora Network, maupun di YouTube Sonora FM dan juga YouTube Bentara Budaya. Kita masih membahas terkait kegiatan pameran Mukti Negeriku, perjuangan Sultan Agung melalui goresan Es Sujoyono. Tadi di sesi pertama dan juga kedua, kita sudah banyak mendengarkan penjelasan dan juga cerita ya dari Mbak Maya, ini perwakilan dari Es Sujoyono Center, kemudian juga pendiri Tumurun Private Museum ada Mas Iwan, dan juga Direktur Corporate Communication Kompas Gramedia ada Mbak Glory. Nah, pasti sahabat Sonora pun juga penasaran gitu ya terkait buku yang tadi sempat disinggung oleh Mbak Glory, di mana besok ini ada peluncuran buku Sultan Agung dalam goresan Es Sujoyono. Saya mau ke kurator pameran Mukti Negeriku, ada Mbak Santi Saptari. Mbak Santi, tadi kan sempat disinggung ya bahwa besok juga ada penerbitan buku Sultan Agung dalam goresan Es Sujoyono. Boleh nggak sih Mbak diceritakan dikit aja, sekilas gitu ya, tentang buku yang akan diluncurkan di tanggal 22 alias besok ini Mbak Santi? Oke, Mas Arya. Jadi sesuai tadi udah disebutkan juga, Mukti Negeriku itu kan pamerannya sebenarnya mengenai satu lukisan Sujoyono, lukisan Sultan Agung. Yang istimewa dari karya ini sebenarnya tadi mungkin belum disebutkan juga adalah ini merupakan lukisan pesanan. Jadi lukisan pesanan dari Gubernur Ali Sadikin waktu itu, Gubernur Jakarta. Dalam mempersiapkan membuat karya itu, Sujoyono juga membuat sketsa yang jumlahnya ada 38. Itu pamerannya. Jadi buku ini memang kita bisa anggap sebagai pendamping dari pameran Mukti Negeriku itu, karena kan kalau pameran kita tidak mungkin secara detail semua kita masukkan informasi mengenai lukisan dan juga 38 sketsa itu dalam pameran. Jadi kita buat buku itu. Tapi tujuan yang lebih utama lagi adalah buku ini tuh semacam pendukung untuk pengkajian karya ini untuk ditetapkan dan didaftarkan menjadi salah satu cagar budaya nasional. Karena karya ini kan sangat istimewa ya. Jadi menurut kajian undang-undang mengenai cagar budaya di Indonesia, itu karya ini bisa dianggap sebagai salah satu cagar budaya nasional. Jadi di dalam buku ini kita memang mengupas segala sesuatu mengenai Sultan Agung dan juga ke-38 sketsa tersebut. Jadi istilahnya kayak everything you need to know tentang lukisan tersebut dan ke-38 sketsa tersebut. Jadi di dalamnya itu ada latar belakangnya mengenai lukisan pesanan ini, juga tentunya nilai sejarahnya, nilai artistiknya, pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Jadi everything you need to know tentang lukisan dan ke-38 sketsa itu untuk mendukung bahan kajian lukisan tersebut dan ke-38 sketsa itu sebagai cagar budaya nasional. Pokoknya lengkap, semuanya tertulis di situ ya Mbak Santi ya? Lengkap. Nah, saking lengkapnya ini apakah membutuhkan waktu lama untuk proses penyusunan bukunya Mbak? Penyusunannya sendiri mungkin sekitar 5 bulan ya. Jadi sudah termasuk semua desain, penulisan. Nah, ini mungkin juga yang istimewa sebenarnya dari Sujoyono ya. Kita itu banyak sekali terbantu ketika kita meriset untuk penulisan buku ini. Pak Sujoyono itu orangnya sistematis dan rapih. Jadi dan Sujoyono Center pun sama. Jadi banyak sekali dokumentasi yang kita dapatkan itu dari Es Sujoyono Center, tulisan-tulisan Pak Sujoyono langsung, dokumentasi, terutama korespondensi antara tim DKI Jakarta yang waktu itu memesan karya tersebut dengan Pak Sujoyono. Jadi surat-surat kontrak, surat-surat korespondensi mengenai karya ini harus seperti apa, pembayarannya seperti apa, itu semua lengkap. Dan buat kita itu juga sangat mempermudah, dan itu seperti apa ya, first hand research gitu. Jadi benar-benar Pak Sujoyono sendiri menulis gitu, pikirannya dia, kegalauannya dia, itu semua ada. Jadi karena dia begitu sistematis, itu buat kita juga cukup memudahkan ya. Tapi yang menarik juga memang lagi risetnya ini, di dalam buku ini tuh nanti dokumentasi-dokumentasi itu untuk pertama kalinya kita tampilkan. Itu menurut saya sangat unik sekali karena ternyata namanya juga lukisan pesanan gitu. Jadi dari dokumentasi itu kita bisa tahu tim DKI
ada instruksi dan arahan-arahan khusus untuk Pak Sujoyono harus membuatnya seperti apa. Misalnya lukisannya harus memang 3 panel, harus menceritakan tentang apa. Banyak yang memang pasti Pak Sujoyono harus turuti. Tapi menariknya lagi, Dan buku Sultan Agung dalam goresan S. Sujoyono, tadi juga yang disinggung oleh Mbak Glory ya, ada juga workshop Sketch Like Sujoyono bersama JV Alba. Mbak Ika, ini dari Kepala Bidang Produksi Bentara Budaya. Workshop ini peserta akan mencoba merespons sketsa Pak Sujoyono yang sedang dipamerkan. Nah, mengapa acara ini diselenggarakan, Mbak? Ini kan merupakan tantangan tersendiri bagi para peserta tentunya ya. Ya, betul, Mas Arya Bima. Dan untuk sketsa ini sebenarnya untuk Bentara Budaya sendiri menjadi sebuah kegiatan rutin, walaupun di masa pandemi ini memang tidak banyak dilakukan, tetapi biasanya Bentara Budaya jika sedang mengadakan sesuatu event, misalnya pameran, akan selalu disertai dengan acara talk show, dan salah satunya adalah workshop berkaitan dengan pameran tersebut. Itu yang sering kami lakukan di Bentara Budaya, di venue manapun. Nah, sedangkan hubungannya dengan pameran Sujoyo ini, kebetulan kami ini bukan kerjasama yang pertama kali dengan Sujoyono Center. Jadi kami ingin membina hubungan kembali, melanjutkan yang Mbak Maya ya, mengadakan acara tersebut bersama juga dengan Pak Iwan. Ini mungkin pertama kali untuk Bentara Budaya, dan insya Allah akan ada kerjasama berikutnya ya Pak Iwan ya. Nah, ini kebetulan dilakukan di Museum Turun berkaitan dengan pameran sketsa. Nah, tentunya pameran sketsa ini selain ditonton oleh masyarakat luas, pasti ada juga keinginan tahuan masyarakat tentang sketsa itu, how to make sketsa gitu ya. Jadi workshop ini lebih untuk memberi sebuah edukasi secara singkat sebenarnya, tentang bagaimana membuat sketsa itu. Jadi kami undang salah satu sketcher ataupun pelukis cat air, yaitu Mas JV Alba, yang kebetulan posisinya berada di Solo, untuk menjadi narasumber ataupun memberikan edukasi itu kepada masyarakat umum yang tertarik. Yang kami targetkan adalah di usia tertentu. Begitu Mas Arya Bima. Nah, cara untuk bergabungnya bagaimana nih Mbak Ika? Untuk bergabung sebenarnya di pengumuman kami juga di promo kami sudah dicantumkan untuk registrasi di Museum Tumurun itu sendiri, dan alhamdulillah sudah full sesuai kuota ya. Nanti jika kebetulan ada yang tiba-tiba datang on the spot pada saat pameran ini bergabung, saya pikir bisa mencolek teman-teman dari Museum Tumurun untuk bisa join atau tidak, karena memang mohon maaf, memang selama masa pandemi ini semuanya kan serba kami batasi. Bahwa kita semua tetap melakukan prokes sesuai anjuran untuk tidak terlalu mengumpulkan kerumunan terlalu banyak. Jadi sesuai dengan kapasitas yang biasanya sudah dipermaklumkan gitu Mas Arya Bima. Baik, yang penting walaupun tidak bisa bergabung pada workshopnya, datang ke sana langsung rasanya tuh udah ini ya, ikut berpartisipasi juga gitu ya. Jadi bisa langsung sketch, belajar tentang sketch like Sujoyono ini kan juga seperti yang sudah diceritakan oleh Mbak Maya, Mbak Santi, bahwa Pak Sujoyono sketch itu tidak sembarang, ada penelitiannya. Mungkin para hadirin akan diberi juga pemahaman tentang itu. Sebelum main sketch aja, tapi pasti ada inputnya dulu, nanti ada pemberian materi oleh si Mas JV Albanya nanti. Jadi sambil menonton pameran, sambil menyekat juga, dan dapat ilmunya jadi di sana ini nih Mas. Betul. Jadi banyak gitu. Oke, nanti kita masih punya satu sesi terakhir, Mbak Maya, Mas Iwan, Mbak Glory, Mbak Ika, dan juga Mbak Santi. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Jadi pastikan sahabat Nera terus bergabung bersama kami, karena perbincangan terkait pameran Mukti Negeriku Perjuangan Sultan Agung melalui goresan S. Sujoyono masih akan kita lanjutkan hingga nanti pukul 15 sore. Tetap bersama kami. Tetap bersama kami di Sonora Network.
sesi terakhir di perbincangan pameran Mukti Negeriku Perjuangan Sultan Agung melalui Goresan S. Sujoyono yang ini sudah berlangsung di Surakarta ya, tepatnya di Tumurun Private Museum dari tanggal 28 Agustus sampai 28 Februari. Besok di hari Sabtunya ada peluncuran buku Sultan Agung dalam Goresan S. Sujoyono dan di hari Minggunya ada workshop Sketch Like Sujoyono bersama JV Alba. Ini merupakan komunitas lukis cat air dan juga kolcai di Solo. Saya balik lagi ke Mbak Maya. Mbak Maya, kalau dari perspektif Mbak Maya, dari pendapat Mbak Maya gitu kan, kenapa sahabat Sonora jangan sampai melewatkan pameran yang satu ini yang tinggal 1 bulan lagi ya kurang lebih Mbak Maya? Betul, tinggal sebulan lagi, sayang banget kalau tidak melihat sendiri. Selain ini sangat mudah untuk mempelajari budaya, sejarah dari bangsa kita sendiri. Terus sangat menarik presentasinya dari tim kami, apalagi disupport dengan para media partner ini ya, BBJ dan lain sebagainya. Di situ kita belajar juga bagaimana Pak Sujoyono itu nasionalis, cinta budaya, dan bagaimana meriset. Jadi itu semua jadi satu ya edukasinya, dan bagaimana dokumentasi arsip-arsip itu bisa menjadi inspirasi. Oh ternyata Pak Sujoyono yang tahun segitu aja sudah sangat rapi detail mencatatnya, dan harus datang juga karena kami menjembatani karya-karya Pak Sujoyono dengan kita bikin fashion apparel, kita bikin merchandise, semuanya. Jadi pastikan juga melihat karya-karya Pak Sujoyono di media lain gitu. Jadi sangat menarik lah. Lalu Instagramable. Ya. Kalau anak zaman now kalau mau diajak ke museum, iming-iming pertama Instagramable banget gitu ya. Iya. Kalau dari Mas Iwan ini walaupun di USA tapi pasti sudah banyak mendapatkan informasi soal karya-karya yang dipajang di sana ya Mas Iwan ya. Kalau dari Mas Iwan juga ini kenapa sahabat Sonora harus berkunjung di pameran yang satu ini Mas? Ya karena kita memang karya-karya yang seperti ini jarang sekali kita temukan di dalam dunia seni rupa, dan tentunya dari pemikiran-pemikiran Pak John ini kita pasti bisa menjadi satu inspirasi ya bagi kita generasi muda, bagaimana kita bisa melalui proses yang panjang, proses yang sangat detail untuk menciptakan sesuatu yang sangat besar dan masterpiece Pak Sujoyono. Dan tentunya di Solo tidak hanya di museum saja, pastinya kulinernya juga pasti teman-teman pasti suka. Ini teman-teman dari Jakarta juga pastinya senang kuliner Solo. Betul. Mencoba mencicipi wisata kuliner dan wisata ke Museum Tumurun. Gitu, Mas Arya. Nanti bawa bekal nasi liwet ke sananya ya. Ya, boleh. Baik. Mbak Glory, apakah ini aman Mbak Glory? Ya, Oke. Mas Bima. Mbak Glory, kalau membicarakan terkait pameran yang satu ini yang juga masih berlangsung gitu ya, pameran Mukti Negeriku Perjuangan Sultan Agung melalui Goresan S. Sujoyono, boleh dong ini diajakin sahabat Sonora untuk mampir ke sana, terutama pendengar Ria FM Solo dan juga masyarakat Solo diajak ke sana, dan kenapa harus datang ke pameran yang tinggal beberapa bulan lagi sampai 28 Februari ini? Ya, buat seluruh masyarakat Indonesia nih, yang di Solo terutama ya, yuk kita mampir ke Museum Tumurun karena ada pameran dari sketsa-sketsa S. Sujoyono, dan juga ada workshop yang menarik, kerjasama juga dari Bentara Budaya Yogyakarta dan juga SS Sujoyono Center dan juga Tumurun, dan tentunya ada peluncuran buku yang bukunya juga jangan lupa untuk dibeli karena menarik sekali, bisa dipelajari baik bagi yang memang studinya adalah seni dan sejarah ataupun juga bagi yang hanya penikmat juga boleh loh, karena dari sini siapa tahu jatuh cinta lagi ke dunia seni melalui buku yang nanti dibeli ya. Dan yang pastinya dengan banyak kegiatan seni ini kita berharap generasi muda kita banyak yang juga nanti tertular untuk menjadi Sujoyono muda berikutnya, menghasilkan karya-karya yang luar biasa untuk bangsa kita. Jadi yuk datang, dan kalau misalkan nggak sempat langsung datang, ikuti secara virtual nanti peluncuran bukunya.
Itu dia. Mudah-mudahan ya betul seperti yang disampaikan oleh Mbak Glory muncul Sujoyono berikutnya. Karena kalau ngomongin Indonesia, banyak loh sekarang anak-anak muda tuh yang kalau ditanya cita-citanya nggak cuma jadi dokter, arsitek, pilot dan yang lain, tapi pengen jadi apa? Seniman juga. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda yang sekarang juga. Mbak Santi ini yang juga merupakan kurator pameran Mukti Negeriku. Ini bisa disampaikan ke sahabat Nora juga. Kenapa wajib untuk datang dan juga jangan sampai dilewatkan. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar jelas ya Mbak Santi ya. Dengar-dengar di sana hujan ya Mbak ya. Iya, hujannya kencang sekali ini, tapi sekarang sudah agak mending. Oke. Ya, jadi kenapa mereka harus datang ke pameran ya, Mas Arya? Pertanyaannya. Betul, betul. Ya, karena pameran ini membahas tentang dua sosok penting di sejarah Indonesia. Tentunya sosok Sultan Agung, mungkin kita sering belajar tentang Sultan Agung di sekolah ya. Tapi yang kedua tentunya sosok Sujoyono. Jadi bagian penting dari sejarah dan juga sejarah seni rupa Indonesia. Jadi banyak sekali yang bisa dikupas dari karya ini mengenai sejarah dan sejarah seni rupa Indonesia. Oke, termasuk juga untuk workshopnya bisa workshop dan juga peluncuran buku, termasuk juga peluncuran buku Sultan Agung dalam goresan S. Sujoyono. Ini pun juga bisa diikuti oleh masyarakat ya Mbak Santi ya? Iya, betul. Oke, nah untuk cara mengikutinya seperti apa Mbak Santi? Mungkin Mbak Ika bisa menjelaskan lebih. Oke, Ya, saya mengenai geser hal ke ini. Mbak Ika ya untuk kegiatan peluncuran buku maupun juga workshop yang pastinya bisa diikuti oleh sahabat Nora juga. Kalau tadi untuk workshop sayangnya sudah penuh, tadi sudah di-mention ya Mbak Ika ya. Untuk peluncuran buku, saya pikir Bu Maya nih yang bisa Oke, menjawab. saya geser ke Bu Maya. Saya bagian workshop Untuk ya. peluncuran buku, ya karena ini webinar, Mhm. jadi bisa ikuti Instagram Tumurun Museum dan Sujoyono Center, sehingga bisa langsung mendaftar. Di situ sudah langsung detail disebutkan linknya untuk bisa mengikuti webinar besok jam 4 sore. Jadi yang belum pastikan segera mendaftar karena sangat menarik. Setelah peluncuran buku ada talk show juga yang membahas dalam mengenai buku tersebut. Oke, ini juga gratis ya Mbak Maya ya? Oh, gratis dong. Tuh, Tumurun Museum gratis semua mantap. untuk pendidikan Indonesia. Untuk pendidikan Indonesia dan juga generasi penerus bangsa yang pastinya Iya. berkualitas, bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa juga. Silahkan sahabat Sonora Anda cek di Instagram Tumurun Private Museum, ini masih dibuka ya. Saat ini masih dibuka loh, nggak tahu nanti kalau pendaftarnya semakin banyak Anda sudah nggak dapat kesempatan, nunggunya lagi nggak tahu kapan kan. Jadi mumpung ini masih ada kesempatan, silakan bisa langsung daftarkan diri Anda. Mbak Ika belum sempet saya minta buat ngajakin sahabat Sonora buat datang ke pameran loh. Silahkan Mbak Ika yakin sahabat Sonora dan juga masyarakat Indonesia untuk datang ke pameran Mukti Negeriku Perjuangan Sultan Agung melalui goresan S. Sujoyono. Baik untuk para pendengar dan juga teman-teman Bentara Budaya, teman-teman Sujoyono Center, teman-teman Museum Tumurun. Ini peristiwa langka dan sangat jarang pameran antara Sujoyono dan juga dengan Museum Tumurun dan juga kerjasama dengan Bentara Budaya. Itu paket lengkap, ada pameran, ada workshop, ada peluncuran buku. Yang di luar Solo, monggo masih ada waktu untuk terbang ke sana. Jangan lupa tetap jaga prokes ya, dan pokoknya nggak akan rugi karena ini peristiwa yang sangat jarang. Wajib seperti kata Mbak Santi, Mbak Maya, dan Mbak Glory serta Pak Iwan, wajib datang ke sana mumpung ada waktu. Demikian. Itu Mas dia Arya sahabat Bima. Sonora. Sudah ada 5 orang yang meyakinkan Anda, yakin Anda nggak pengen ke sana. Besok kalau Arya nggak siaran, pengennya juga ikutan terbang ke Solo loh sahabat Sonora. Nah, selagi Anda ada kesempatan, terutama untuk sahabat Sonora yang berada di Solo dan juga sekitarnya, silakan bisa langsung ke Tumurun Private Museum Surakarta. Pamerannya masih berlangsung sampai tanggal 28, betul ya? 28 Februari. Oh iya, untuk jam operasional Tumurun Private Museum ini dari jam berapa sampai jam berapa? Kami buka itu mulai hari seminggu ada 4 sesi, yaitu di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke. Dan jam operasionalnya ada di dalam Instagram kami,
dan dalam setiap pengunjungan pun kami haruskan pengunjung untuk mendaftarkan terlebih dahulu, tentunya melalui registrasi online. Jadi ini untuk membatasi pengunjung-pengunjung juga di masa Oke. pandemi ini, begitu Mas Arya. Untuk registrasi online-nya Jadi, pun bisa di Tumurun Museum di betul, Instagramnya. ya, ya. Jadi Oke, pantau terus Instagram Tumurun Museum, begitu. baik. Mudah-mudahan pamerannya sukses, acaranya sukses, termasuk untuk peluncuran buku dan juga workshopnya besok. Terima kasih banyak waktunya pada edisi kali ini, Mbak Maya, Mas Iwan, Mbak Glory, Mbak Santi, dan juga Mbak Ika. Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih Mas Arya, Terima kasih banyak terima Mas kasih Arya. Mbak Glory, Ditunggu terima kasih Mbak kedatangannya Ika. Siap. di Ya, sama-sama Pak Tumurun. Iwan semua. Iya, terima kasih. Ya, Dan juga terima selamat kasih siang. sahabat Sonora untuk Anda yang sudah bergabung di perbincangan edisi kali ini. Jangan Anda lewatkan ya, pameran Mukti Negeriku Perjuangan Sultan Agung melalui Goresan S. Sujoyono sampai tanggal 28 Februari. Dan ini perlu registrasi online dulu, silahkan bisa Anda cek di Instagram @tumurunmuseum. Termasuk besok hari Sabtu ada peluncuran buku Sultan Agung dalam Goresan S. Sujoyono. Anda pun yang berada di sekitar Solo dan sekitarnya bisa melihat workshop Sketch Like Sujoyono. Dan demikian tadi perbincangan bersama narasumber-narasumber saya pada edisi kali ini. Kami pamit dulu dan selamat siang. Tetap bersama kami di Sonora Network. Saat ini pukul 15 waktu Indonesia Barat.